Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, baiknya teman-teman membaca doa bersama-sama dulu. Yuk kita baca doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman. Nah, di sini Ustazah mau menceritakan terlebih dahulu tentang kisahnya si Malik dan si Bimo. Kemarin kan Ustazah sudah cerita ya, ceritanya si Malik ini main ke rumahnya si Bimo. Nah, si Malik cerita sama Bimo tentang temannya di sekolah. Nah, si Malik sama Bimo ini kan beda sekolahnya ya. Si Bimo sekolahnya di mana, si Malik sekolahnya di mana. Mereka berbeda tempat sekolahnya. Nah, si Malik cerita dia di sekolahnya ini punya teman. Temennya ini itu suka mengambil barang tanpa izin. Nah, si Malik ini cerita sama Bimo kalau dia itu sering kehilangan barang di sekolahnya. Nah, sampai suatu hari temennya si Malik ini kedapatan mengambil barang tanpa izin nih oleh ustazahnya. Akhirnya si temannya Malik ini mendapatkan sanksi dari sekolah karena sudah mengambil barang tanpa izin. Nah, si Malik ini bercerita dengan Bimo sebagai pengalaman atau sebagai hikmah kalau kita itu tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Jadi harus izin dulu ya teman-teman ya kalau mau minjem barang atau mau meminta barang, minta apapun deh dari temannya itu harus izin. Nah, di surah Al-Qasas ayat 84 di sini Allah berfirman yang artinya barang siapa datang dengan membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu, dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, teman-teman di sini bisa ambil hikmahnya ya. Jadi teman-teman ini gak boleh nih melakukan tindakan yang buruk, tidak boleh melakukan kejahatan. Jadi harus melakukan tindakan yang baik ya, karena insya Allah ketika kalian sudah berperilaku yang baik, itu nanti kalian akan mendapatkan balasan surga ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya si Malik ini kan kehausan lagi nih. Akhirnya si Bimo ini bikinin es batu buat si Malik biar minumnya lebih segar, lebih enak karena lagi siang-siang panas terik gitu, enak ya minum yang dingin-dingin. Nah, si Bimo ini bikinin es batu. Dia bikin es batunya itu dengan cara memasukkan air ke cetakan es batu, teman-teman. Nah, ketika sudah dicetak, nah si Bimo ini masukin ke dalam kulkas, ditunggulah sama dia sekitar 2 jaman. 2 jam itu alhamdulillah tuh es batunya udah agak beku tuh teman-teman. Nah, akhirnya dia membuat minuman dengan es batu itu. Nah, teman-teman di sini bisa ambil hikmahnya ya. Jadi benda cair atau air itu dapat membeku. Nah, ini termasuk sifat benda cair. Seperti pembelajarannya kemarin ya teman-teman ya, sudah belajar ya bahwa salah satu sifat benda cair adalah dapat membeku. Begitu ya teman-teman ya. Ini contohnya nih, Ustazah punya gambarnya. Ini es batu dan ini ice cream teman-teman. Nah, ini adalah hasil pembekuan. Jadi ketika benda cair dicairkan ke dalam didinginkan ke dalam kulkas atau freezer, nah itu akan menjadi beku. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya si
Bimo kan udah bikin es batu nih buat minuman buat si Malik. Nah, ini si Bimo cerita kemarin itu dia beli tabel perkalian di toko buku. Nah, dia tunjukin nih tabel perkaliannya sama si Malik. Nah, tabel perkaliannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini gimana sih cara membaca tabel perkalian? Nah, si Malik penasaran nih, akhirnya diajarin sama Bimo gimana caranya membaca tabel perkalian. Di sini kan teman-teman bisa melihat ya, ada angka, ada tanda kali. Di sini ada angka 0 sampai di sini ada angka sebentar. Di sini ada angka 12. Di sini juga ada angka 0 sampai angka 12. Caranya bagaimana sih? Nah, si Bimo mengajarkan caranya adalah 0 dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Terus ini 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Coba kalau angka lain saja, misalnya 8. 8 dikali angka 2. Berapa teman-teman? Coba di sini ketemunya berapa? 16. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi teman-teman insya Allah bisa ya membaca tabel perkaliannya ya. Nanti teman-teman bisa berlatih di buku teman-teman sendiri. Ada di skema 2 halaman 71. Di situ ada tabel perkalian yang bisa kalian baca dan kalian latih sendiri ya di rumah ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Ustazah punya latihan di rumah. Ayo kerjakan halaman 72. Tidak usah dikumpulkan, sebagai latihan aja. Kemudian ayo kerjakan halaman 73 dikumpulkan sama ustaz-ustazahnya ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sudah bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya, dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.